Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cilalal Fatihah dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan presentasi Cloud Computing. Cloud Computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu, yang memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. SaaS atau Software as a Service. Software as a Service atau yang disingkat SaaS adalah perangkat lunak yang digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem, serta perangkat keras. Karena berada pada server dengan bisnis cloud, kita tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakan atau melakukan pembaruan sistem. Untuk mengakses dan menggunakan SaaS, yang kita butuhkan hanyalah internet. Penyedia layanan juga sudah menjamin ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, sehingga sebagai pengguna kita bisa langsung menggunakannya tanpa harus mengeluarkan biaya investasi atau membeli lisensi yang relatif mahal. Berikut ada kelebihannya. Kelebihan SaaS dapat dilihat dari beberapa aspek, misalnya accessibility, reliability, configurability, dan lain sebagainya. Secara lengkap, beberapa keunggulan dari SaaS antara lain, pertama, accessibility, yaitu keunggulan dari unsur akses yang konsisten dan sesering mungkin untuk penggunaan layanan perangkat lunak yang kritis dalam kegiatan bisnis. Reliability, yaitu keunggulan dari unsur layanan perangkat lunak yang disediakan oleh provider yang bertanggung jawab atas security dan monitoring. Ketiga, configurability, yaitu keunggulan dari unsur penyesuaian layanan perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pengguna dari fitur sewa multi SaaS yang tersedia. Keempat, scalability, yaitu keunggulan SaaS dari unsur sumber daya komputasi yang sangat dinamis sehingga bisa ditambahkan atau dihapus sesuai kebutuhan konsumen. Yang kelima, ada cost, yaitu keunggulan dari unsur harga SaaS karena pengguna hanya membayar pelayanan pengguna, tidak ada investasi di server, dan tidak ada biaya lisensi perangkat lunak. Kekurangan atau kelemahan SaaS yang pertama adalah ketergantungan koneksi internet. SaaS membutuhkan koneksi internet yang kuat. Meskipun saat ini koneksi internet sudah merata dan hampir ada di setiap tempat, namun tingkat koneksi tidak pernah sama. Pada beberapa daerah mungkin saja tidak dapat menyediakan koneksi internet yang kuat. Padahal, SaaS yang berupa aplikasi online harus dioperasikan dan memuat segala sesuatu di browser. Jika hal ini terjadi, maka fungsi yang diharapkan tidak akan berjalan dengan baik. Kekurangan selanjutnya terletak pada isu keamanan data yang menjadi hal yang penting. Data dan resource berada di sisi provider. Meskipun provider menjamin keamanan data yang tersimpan, tetapi segala kemungkinan kehilangan data dapat saja terjadi. Kekurangan selanjutnya yaitu dari segi fitur-fitur yang jauh masih terbatas dibandingkan dengan aplikasi desktop. Karakteristiknya terbagi menjadi 4. Pertama, dikelola dari lokasi pusat. Kedua, di-host di server jauh. Ketiga, dapat diakses melalui internet. Keempat, pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Manfaatnya,
Manfaat utama SAS adalah mengurangi biaya untuk semua orang yang terlibat. Vendor perangkat lunak tidak perlu menghabiskan ribuan jam untuk mendukung pengguna melalui telepon. Mereka hanya akan memelihara dan memperbaiki satu salinan pusat produk secara online. Sebaliknya, pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya besar di muka untuk membeli pengolah kata, spreadsheet, atau produk pengguna akhir lainnya. Pengguna sebaliknya akan membayar biaya sewa nominal untuk mengakses salinan pusat yang besar. Selanjutnya ada PaaS atau Platform as a Service. Platform as a Service adalah kategori layanan komputasi awan yang menyediakan platform yang memungkinkan pelanggan untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa kompleksitas membangun dan memelihara infrastruktur yang biasa terkait dengan pengembangan dan peluncuran aplikasi. PaaS dapat disampaikan dengan dua cara. Pertama, sebagai public layanan cloud dari penyedia, di mana konsumen kontrol penyebaran perangkat lunak dengan sedikit pilihan konfigurasi dan provider yang menyediakan jaringan, server, penyimpanan, OS, middleware, yaitu Java Runtime, Net Runtime, integritas, dan lain-lain. Database dan layanan lainnya untuk menjadi tuan rumah konsumen aplikasi atau sebagai layanan pribadi atau perangkat lunak atau alat di dalam firewall atau sebagai perangkat lunak yang menggunakan pada public infrastructure as a service. Karakteristiknya terdiri dari 4. PaaS sendiri memiliki banyak karakteristik tersendiri daripada layanan cloud lainnya. Yang pertama, dibangun di atas teknologi virtualisasi sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis kita. Kedua, menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Ketiga, dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Keempat, mengintegrasikan layanan web dan basis data. Keuntungannya ada 5. Pertama, pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Kedua, dapat diukur. Ketiga, proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Keempat, pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Kelima, migrasi lebih mudah ke model hybrid. Jenis-jenis PaaS. Pertama, PaaS yang terhubung dengan produk SaaS. Tujuan dari jenis PaaS ini adalah untuk menciptakan ekosistem development yang baik di sekitar aplikasi SaaS. Hal ini dilakukan dengan cara menyediakan platform yang memungkinkan independent software vendor atau ISV untuk membuat kemampuan baru pada inti platform SaaS. Contoh kemampuan baru yang biasanya terbentuk adalah proses bisnis, ekstensibilitas platform, kustomisasi model data, dan sebagai fungsi tambahan lainnya. Kedua, PaaS yang terhubung dengan operation environment. Contoh paling umum dari jenis PaaS ini adalah vendor infrastructure as a service atau IaaS yang memiliki kapabilitas PaaS. Penawaran virtual seperti ini mungkin tidak memiliki kedalaman fungsionalitas yang sama seperti platform PaaS mandiri. Selanjutnya ada Open Cloud PaaS. Jenis PaaS ini tidak terikat dengan produk SaaS atau sebuah operation environment. Akan tetapi, Open Cloud PaaS memungkinkan developer untuk menggunakan platform yang sepenuhnya terpisah. Hal ini memberikan fleksibilitas, tetapi juga dapat menambahkan jumlah biaya yang akan dikeluarkan. Platform ini umumnya cocok untuk lingkungan cloud hybrid. Contoh-contoh Open Cloud PaaS ada 4. Pertama, Engineered. Kedua, Jelastic. Ketiga, Aprenda. Keempat, Cloud Foundry.
Begitu juga ada cara kerjanya. Meskipun PAS adalah tool yang cukup serbaguna, melansir TouchTarget, platform ini tidak menggantikan seluruh Meskipun PAS adalah tool yang serbaguna, pelansir TouchTarget, platform ini tidak menggantikan seluruh kinerja infrastruktur IT untuk keperluan software development. PAS hanya disediakan melalui infrastruktur pada penyedia layanan cloud, di mana pengguna akan mengakses fitur melalui browser web. PAS dapat dikirimkan melalui cloud public, private, dan hybrid untuk memberikan layanan seperti hosting aplikasi dan pengembangan Java. Layanan PAS lainnya yang perlu kita ketahui adalah pertama, kolaborasi tim pengembangan, kedua, desain dan pengembangan aplikasi, ketiga, pengujian dan penerapan aplikasi, keempat, integrasi layanan web, kelima, informasi keamanan, dan keenam, integrasi database. Seperti yang sudah Glenn jelaskan, developer biasanya harus membayar PAS sesuai kapasitas penggunaan. Namun, beberapa penyedia PAS mengenakan biaya bulanan bila para developer membutuhkan akses ke dalam platform dan aplikasinya. Selanjutnya ada infrastruktur as a service atau IaaS. Infrastruktur as a service adalah sebuah layanan infrastruktur komputasi awan atau cloud computing. Dalam arti lain, IaaS adalah layanan cloud computing yang umumnya berupa satu paket perangkat hardware komputer yang berupa virtualisasi bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dukungan alamat IP, keseimbangan beban, jaminan online, serta real-time terus-menerus koneksi ke internet, dan keamanan dalam ruang lingkup satu unit layanan IaaS. Karakteristiknya terbagi menjadi 7. Yang pertama, dapat diakses oleh banyak pengguna. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, biaya bervariasi tergantung pengguna perusahaan. Yang keempat, layanan sangat scalable. Yang kelima, bisa diakses oleh banyak pengguna dalam satu hardware. Yang keenam, perusahaan tetap punya kendali penuh atas infrastruktur. Yang ketujuh, fleksibel. Kelebihannya, pertama, mengurangi biaya modal. Bagi startup atau perusahaan yang baru berdiri, modal selalu menjadi hal yang amat diperhitungkan. IaaS adalah pilihan yang menarik karena hemat biaya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli komputer atau peralatan server baru. Kedua, cepat menyesuaikan kondisi. Jadi, IaaS memungkinkan perusahaan kita untuk meningkatkan sumber daya secara cepat dalam kondisi tertentu. Seperti ditulis Microsoft sebagai contoh. Ada lonjakan permintaan pada aplikasi kita saat liburan. IaaS dapat memaksimalkan sumber daya secara cepat. Jika permintaan menurun, sumber daya akan turut menurun untuk menghemat biaya. Ketiga, ada infrastruktur lebih stabil dan bisa diandalkan. Kelebihan IaaS berikutnya adalah dari segi stabilitas infrastruktur, kita tidak perlu melakukan maintenance, upgrade software dan hardware, atau menyelesaikan masalah peralatan. Penyediaan layanan IaaS akan memastikan bahwa infrastruktur kita dapat diandalkan memenuhi server level agreement atau SLA. Kekurangannya, pertama, membutuhkan pelatihan internal, yaitu model cloud computing IaaS memungkinkan perusahaan mengelola sistem operasi, keamanan, aplikasi, dan database sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan internal untuk memastikan perusahaan dapat mengelola infrastruktur secara efektif. Yang kedua, keamanan. Meskipun infrastruktur dikelola penuh oleh perusahaan, IaaS tetap saja rentan terhadap masalah keamanan. Ancaman keamanan dapat bersumber dari host atau virtual machine lainnya. Sistem lama yang beroperasi dari cloud dikutip dari BMC,
Kita tetap bisa mengoperasikan sistem lama di cloud, namun infrastruktur bisa saja tidak mendukung kontrol khusus untuk mengamankan aplikasi lama. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.